Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, dan yang dibahas Kompas Bisnis hari ini terkait yang di belakang saya ini, yaitu asing kompak sentil saham Indonesia. Dan setelah MSCI, kini giliran dari FTSE Russell yang tunda tinjauan indeks Indonesia. Lalu bagaimana nasib IHSG? Saudara, sebetulnya ada apa dengan bursa saham Indonesia karena asing kompak memberikan teguran setelah gonjang-ganjing IHSG akibat dijewer oleh MSCI yang menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham. Terakhir, giliran dari lembaga pembuat indeks saham global FTSE Russell yang memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. Langkah ini diambil seiring dengan reformasi perhitungan saham beredar di publik atau free float yang digodok OJK bersama BEI. Lalu mengapa MSCI dan FTSE sangat penting bagi bursa saham tanah air? Tentu berpengaruh karena kedua lembaga ini yang membuat indeks acuan yang dipakai triliunan dolar fund manager dunia, mulai dari ETF, reksadana asing, hingga dana pensiun. Sederhananya, saudara, jika masuk indeks maka asing otomatis beli. Jika keluar indeks maka asing otomatis jual. Karena itu setiap keputusan MSCI dan FTSE bisa berdampak ke market. Kamis pekan lalu, BEI kembali bertemu dengan MSCI. Apa saja yang dibahas? Berikut pernyataan dari PJS Dirut Bursa Efek Indonesia. Sebagai komitmen kita untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar, kami juga tentu melihat best practice yang ada di bursa-bursa global. Oleh karena itu, kami juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi, yang juga sudah diterapkan di Hong Kong. Ya, selain MSCI yang turut mengaruhi pasar beberapa pekan terakhir adalah keputusan Badan Pemeringkat Internasional Moody's yang menurunkan outlook RI dan korporasi Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, Bank Indonesia menilai fundamental sektor keuangan tetap kuat. Variabel yang ada terjadi saat ini sudah kita inkorporasi gitu ya. Apakah nanti outcome-nya masing-masing lembaga, ya kami nggak bisa prediksi kan. Ya kan, apakah nanti Moody's mau ngomong apa, masa saya jadi dukun dong nanti. Kalau itu saya nggak bisa ngomong bahwa itu variabelnya akan sama gitu, karena kan kita masing-masing punya judgement maupun pada indikator-indikator masing-masing. Apakah ada kesamaan atau enggak, apakah ini tentu saya masing-masing. Saudara, lalu bagaimana dengan pergerakan IHSG? Kita lihat ke data berikut ini. Ya, setelah FTSE merilis keputusan untuk menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026, IHSG justru terpantau menghijau dengan kenaikan 3,04% selama sepekan. Lebih lengkap, saudara, ini saya perlihatkan untuk Anda, di mana pada 9 Februari pada pekan lalu ataupun hari Senin, di mana IHSG berada di level 8.031, kemudian naik tipis di 8.131, padahal di tanggal 9 inilah FTSE merilis terkait dengan penundaan review terhadap indeks Indonesia. Kemudian IHSG kembali naik di 11 Februari di level 8.290 dan di sehari berikutnya ini turun tipis di level 8.265 dan pada penutupan perdagangan pekan lalu IHSG kembali melemah di level 8.212. Ya, saudara, meski IHSG menghijau selama sepekan, lalu bagaimana dengan arus dana asing? Apakah masuk atau keluar? Kita lihat di data berikutnya. Ya, ternyata masih banyak yang keluar, di mana IHSG hijau, tapi aksi jual asing masih deras. Dan yang keluar selama sepekan terakhir dari bursa saham Indonesia, yaitu sebesar 2,5 triliun rupiah. Bahkan kalau kita mundur lagi, saudara, ke periode 1 bulan terakhir, aksi jual asing justru lebih besar lagi, senilai 20,81 triliun rupiah. Lalu kira-kira selama awal 2026 ini, lembaga asing mana yang menegur bursa saham Indonesia? Kita ke data berikutnya.
Nah ini dia yang asing kompak sentil saham Indonesia selama tahun 2026. Yang pertama kita lihat ada di tanggal 28 Januari. Ini yang paling menghebohkan adalah pada 28 Januari ini ketika MSCI menyatakan kekhawatiran akan transparansi kepemilikan dan perdagangan saham di tanah air. Kondisi ini saudara memicu trading halt 2 hari berturut-turut. Pemerintah langsung merespons dan berkomitmen memenuhi permintaan MSCI terkait transparansi dan juga batas minimum free float sebesar 15%. Kemudian selanjutnya di 1 hari berikutnya yaitu di 29 Januari 2026 ada Bank Investasi Global Goldman Sachs yang menurunkan IHSG menjadi underweight. Sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan rilis MSCI sehari sebelumnya di mana analis Goldman Sachs menilai keputusan MSCI menjadi sentimen negatif yang membebani kinerja pasar saham Indonesia ke depan. Dan angka ini saudara berpotensi memperpanjang tekanan jual terutama investor pasif. Dan terakhir pada 9 Februari atau pada pekan lalu ini ada lembaga pembuat indeks FTSE Russell yang pada 9 Februari lalu ini memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. Di tengah OJK dan juga Bursa Efek Indonesia yang sedang berusaha mereformasi pasar modal setelah ditegur oleh MSCI, FTSE melihat ini sebagai fase transisi yang rawan salah hitung bobot. Makanya diputuskan untuk menunda review alias wait and see dulu lah sampai aturannya jelas baru dievaluasi. FTSE bilang ini nggak ada hubungannya dengan status Indonesia sebagai emerging market. Dan saudara itu tadi asing yang kompak menyentil saham Indonesia selama tahun 2026. Lalu saudara, sejauh mana keputusan FTSE Russell akan memengaruhi market tanah air? Lalu bagaimana dampak jangka panjangnya? Apakah ini bisa dijadikan momentum bagi bursa saham Indonesia untuk sesegera mungkin mereformasi soal transparansi struktur kepemilikan saham hingga batas minimal free float? Usai jeda kami kembali dengan pembahasan lengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis saudara. Susul MSCI, FTSE Russell memutuskan menunda tinjauan indeks saham Indonesia. Apakah akan mengaruhi market tanah air dan apakah ini bisa dijadikan momentum bagi bursa saham Indonesia untuk sesegera mungkin mereformasi soal transparansi struktur kepemilikan saham yang diminta oleh MSCI? Kita langsung bahas bersama Kepala Riset Panin Sekuritas Niko Lawrence. Mas Niko, selamat pagi. Pagi Mas Yan. Mas Niko, ini kan pekan lalu FTSE menunda peninjauan indeks ataupun IHSG sepekan yang masih hijau juga kemarin kalau kita pantau. Ini kalau kita lihat-lihat membandingkan antara keputusan dari FTSE untuk menunda dengan IHSG yang sepekan masih hijau, kok ini kayaknya pasar tidak sereaktif ketika kebijakan MSCI ya. Kenapa begitu ya Mas Niko? Iya, karena sebenarnya kalau buat yang FTSE ini ya, mungkin somehow kalau kita lihat by size capitalization yang dipakai benchmark itu mungkin lebih kecil sih ya Mas Yan ya. Karena kalau kita lihat MSCI ini kan tadi udah di state juga, kayak contohnya banyak pension fund atau sovereign wealth fund juga, asset management gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi benchmark yang banyak lebih dipakai gitu. Kalau FTSI itu mungkin sebenarnya by size lebih sedikit sebenarnya, karena kan bisnisnya kurang lebih sama ya Mas Yan. Ini kan kayak tipikalnya sebagai mirroring kalau mereka mau bikin ETF atau misalnya index fund. Nah jadi seperti itu sih. Cuma memang sebenarnya secara historical sini FTSE itu kecenderungannya dibanding MSCI itu dia lebih less strict sebenarnya. Kayak contohnya kalau kita ngomongin dari sisi misalnya kayak regulasi soal kayak free float, mereka tuh lebih less strict misalnya. Terus kebijakan buat ke investor mereka juga kadang lebih pro. Jadi somehow kalau misalnya ada downgrade kasusnya, maksudnya kalau kasusnya downgrade ini kan ada beberapa case kan. Biasanya kalau FTSE ada downgrade itu dampaknya tuh lebih manageable gitu ya. Dibandingin kalau kita melihatnya si MSCI yang sebenarnya lebih shock gitu kan. Kayak dulu kan kejadian banyak ya. Dulu Pakistan kita pernah downgrade, Argentina dulu MSCI itu pernah downgrade. Kalau kita lihat Yunani waktu itu juga pernah downgrade. Itu shocknya kelihatan. Karena dia size-nya tuh langsung sangat besar gitu ya. Jadi yang pakai benchmark MSCI itu sangat besar. Cuma kalau FTSE biasanya kalau ada downgrade dia dampaknya nggak shock gitu. Jadi dia biasanya lebih gradual.
Nah, jadi seperti itu sih, Mas Yan. Oke, artinya dibandingkan dengan MSCI, keputusan dari FTSE ini lebih manageable begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari keputusannya untuk menunda, ini sebetulnya bisa dibilang momentum yang bagus gak sih bagi bursa saham Indonesia? Karena secara teknis kan ini FTSE ini wait and see dulu, belum ada keputusan begitu. Hmm. Iya, buat bursa kita sih harusnya sih momentumnya bagus ya, Mas Yan ya. Karena ya kita akan beresin, ini kan salah satu concern yang paling utama ini kan masalah tata kelola ya. Good corporate governance itu sesuatu yang sebenarnya is must, nggak cuman di level korporasi, cuman di level bursa. Jadi kita sebenarnya apresiasi. Dan kita apresiasi juga pemerintah, regulator itu cepat gitu ya gerakannya. Karena Bursa Efek, OJK, dan Antara juga terlibat, pemerintah juga terlibat. Intinya langsung beresin beberapa kebijakan, bikin konferensi pers gitu. Jadi market pun jadi ada sedikit ketenangan gitu ya, bahwa kayaknya chance kita di downgrade itu relatifly lebih minim. Clear sih maksudnya dari beberapa propose yang diajukan oleh bursa gitu ya. Tadi udah dibahas juga, UBO itu di-disclose, yang lebih dari 1% akan di-disclose. Shareholder concentration list ini juga menurut kita adalah game changer. Ini akan positif karena kan concern paling utama itu MSCI takut ada beberapa saham yang bobotnya besar yang bisa masuk ke Bursa Efek, itu ternyata mereka-mereka juga. Ternyata bukan saham-saham yang bisa dibeli atau investable shares, cuman itu concentration ke nomini yang sama gitu ya. Jadi dengan adanya indikasi shareholder concentration list itu beresin concernnya si MSCI. So itu kita lihatnya positif. Oke. Ketiga free float ya. Free float ini juga menurut kita sih sebenarnya juga bagus ya. Cuma kan market dulu kan agak takut tuh Mas Yan. Karena kalau kita lihat kan kemarin, oh kalau bisa nih nanti 15% itu diberesin misalnya bulan Maret. Ada yang bilang 15% diberesin tahun ini. Siapa yang mau serap liquidity-nya? Karena kalau kita ngelihat 15% dari posisi sekarang regulasi 7,5% itu bisa sekitar 100 triliun yang keluar. Mereka harus kayak controlling shareholders harus lepas mereka punya barang biar jadi free float, dan itu siapa yang bisa serap gitu ya. Cuma dengan adanya timeline dibikin 3 tahun, menurut kita sih sebenarnya jadi katalis positif. Jadi kita nggak akan melihat selling pressure akan signifikan dalam waktu pendek ini. Jadi beberapa kebijakan itu kita lihatnya positif sih, Mas Yan ya. Kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan, memang ini diawali dari MSCI yang tadi soal transparansi, kepemilikan saham, soal free float juga yang minimal 15%, kemudian diikuti juga dengan ada asing lainnya Goldman Sachs yang menurunkan indeks Indonesia menjadi underweight, kemudian terakhir ini FTSE. Ini FTSE juga bilang jika review dipaksakan, maka akan bias dengan indeks yang kemungkinan tidak akan akurat karena menunggu langkah-langkah Indonesia setelah ada teguran dari MSCI. Sebetulnya kalau kita runut-runut ini Mas Niko, apa keterkaitan antara kebijakan MSCI dengan keputusan FTSE? Dan sebelumnya juga ada Goldman Sachs. Iya, jadi sebenarnya translasinya gini kan ya Mas Yan ya. Jadi mekanisme FTSE atau MSCI ini kan sebenarnya mereka menjadi benchmarking untuk kita misalnya mau bikin reksadana, mutual fund atau ETF-nya itu tadi. Nah, jadi kalau kita melihat itu, orang akan melihat bobot. Sesimpel sebenarnya bayangin kalau seandainya Indonesia dulu bobotnya 1,5%. Kalau seandainya dalam kapitalisasi pasar di MSCI itu, mungkin semua yang pakai MSCI itu bobotnya sekitar 1 triliun sampai 2 triliun. Jadi kalau seandainya bobot Indonesia dari yang 1,5% itu diturunkan misalnya dari emerging ke frontier market gitu ya, pasti bobotnya kan udah bukan barang, bukan Indonesia, bukan kategori emerging market. Itu kategorinya adalah frontier market. Itu kapitalisasi pasarnya tadi 1 triliun, 2 triliun, ini mungkin cuma 40 sampai 60 billion US dollar. Mereka akan trigger, akan ada outflow gitu ya. Akan ada outflow. Nah, itu kalau seandainya di downgrade. Nah, cuman base case skenario sekarang ini adalah kemungkinan besar itu ada potensi Indonesia bobotnya jadi lebih kecil. Dulu kita bobotnya 1,5%, let's say misalnya kita jadi 1% gitu. 0,05% dibandingkan market cap, itu pasti akan ada translasi, akan ada outflow tuh Mas Yan. Dan saham-saham yang ada di dalam MSCI, kayak contohnya BCA, BRI, Mandiri, ada brand juga, ada BRMS, itu pasti akan ada trigger outflow. Karena sifat manajer ini mau nggak mau, oh ini Indonesia, saya dulu pegangnya 1,5%. Sekarang saya kena Indonesia ini bobotnya cuma 1%, saya megangnya kebanyakan. Jadi saya akan downgrade gitu ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh FTSE ini juga kurang lebih sebenarnya sama gitu. Karena ini kan sebenarnya mereka sama-sama benchmark kan. Jadi mereka akan lihat nih, oh
MSCI pun akan melakukan kebijakan yang sama. Jadi saya juga akan kayak wait and see dulu, saya akan coba lihat apa nih treatmentnya MSCI buat ke Indonesia. Dan most likely itu kasusnya sama. Jadi sama gini sih Mas Yan, analoginya mungkin juga sama kayak kita ngomonginnya lembaga-lembaga rating, kan kemarin juga banyak yang downgrade kan. Moody's waktu itu udah kasih kita review negatif, diturunkan dari stabil ke negatif. Biasanya, umumnya itu ada kejadian tuh orang akan follow, akan ikutin. Kayak S&P kemarin walaupun belum turunin, cuman udah kasih statement ini agak hati-hati. Fitch kita masih belum tahu seperti apa. Cuman ada kecenderungan ketika misalnya suatu lembaga rating atau suatu lembaga pemeringkat ya, kayak contohnya tadi Moody's itu tadi menurunkan outlook, biasanya yang lain tuh bakal ikutin sih. Seperti itu sih ininya Mas Yan ya. Oke, berarti sebetulnya ini saling berkaitan begitu karena memang datangnya dari asing, diawali dengan MSCI di awal tahun ataupun di bulan Januari, diikuti oleh Goldman Sachs yang menurunkan juga indeks Indonesia ke underweight, kemudian terakhir juga ada FTSE, dan sebelum FTSE juga ada Moody's begitu yang juga menegur Indonesia bukan terhadap pemerintahnya saja tetapi juga terhadap korporasi yang memang melantai di bursa saham Indonesia. Terima kasih atas insight-nya hari ini Kepala Riset Panin Sekuritas Nico Lerens bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Makasih Mas Yan.